Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah pagi perdana ya ini. Masih pada ada yang belum join. Enggak, tadi sudah Kak Bu Ika. Oh, sudah. Kirain perdana, Bu. Berarti masih sarapan. Tadi sudah sama Pak Pati ya. Mohon maaf kemarin yang hari Kamis pagi nggak bisa diganti hari ini. Oke. Sambil saya share dulu nih teman-teman. Slide-nya. Bisa kita mulai nggih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang masih sambil bekerja di rumah sakit tetap semangat sambil buka yang lain ya Pak. Saya mendua juga. Masalah, nggak apa-apa. Yang penting semuanya bisa selesai. Selesai dengan baik. Oke, untuk pertemuan yang ketiga ini kita meneruskan membahas tentang teknologi informasi. Yang kali ini kita bagaimana mengidentifikasi perkembangan yang ada. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang perkembangannya apa saja yang sudah ada di Indonesia maupun di sekitarnya, kemudian dampak positif negatifnya. Nah, sekarang kita dengan berkembangnya teknologi yang luar biasa di sekitar kita, bagaimana kita mengidentifikasi mana yang nantinya sesuai untuk kita terapkan ke pasien. Nah, kemudian di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, sebelum nanti kita mengidentifikasi, yang harus kita pahami dulu adalah bagaimana bentuk pertanyaan klinis. Permasalahan yang ada di pasien banyak yang kita temui. Nah, bagaimana mengerucutkan permasalahan, kemudian nanti menemukan solusi melalui analisis yang kita buat. Nah, bentuk pertanyaan klinis nanti kita mencari jawaban untuk menyelesaikan masalah pasien. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalahnya tadi, kemudian menyusun ke framework PICO setelah ketemu masalahnya, dan menyusun pertanyaannya, kemudian menggunakan PICO untuk mengidentifikasi perkembangan teknologi. Kenapa harus PICO? Nah, padahal sebenarnya ada beberapa framework yang bisa diterapkan, tapi kenapa harus PICO? Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah menganalisis dari mungkin kemarin pernah membuat artikel atau merumuskan permasalahan, analisis artikel di jurnal menggunakan PICO. Ini mahasiswa yang reguler sudah dikenalkan ya, Bu? Bu Iis, Bu Sudah, Bu. Sudah di bridging ini juga beberapa mata kuliah juga menyampaikan terkait PICO, mulai dari misalnya mata kuliah anak. Artinya sudah terpapar, insya Allah. Alhamdulillah. Berarti sebenarnya sudah cukup ya, Bu? Satu slide aja selesai nih sebenarnya. Ya mungkin perlu dipertajam. Terus bawa alat peruncing. Oke, kenapa harus PICO? Nah, kalau ini tinggal melengkapi yang kemarin, mungkin konsepnya kemarin anak, sekarang konsepnya adalah teknologi informasi.
Tapi mungkin nanti contoh-contohnya masih general. Oke, karena akses informasi dan data sekarang semakin mudah. Betul ya teman-teman semua. Kita semua informasi apapun akan semakin cepat kita dapatkan. Aksesnya mudah dimanapun kita dapat mengakses. Nah, dengan kemudahan ini banyak sekali positif negatifnya. Antara lain banyak informasi yang harus kita validasi kebenarannya karena banyak informasi yang masih diragukan kebenarannya. Kemudian yang kedua, tidak semua informasi benar dan dapat diaplikasikan ke pasien. Makanya kita harus tadi mengklarifikasi informasi. Kemudian dengan penelitian yang sangat berkembang pesat, muncullah banyak predator yang menulis artikel ilmiah yang kemudian mungkin kita pernah mengaksesnya dan begitu saja percaya. Gitu. Termasuk ketika saya kemarin mencari materi tentang PIKO yang khusus untuk teknologi informasi, ada perkembangan PIKO AI, Artificial Intelligence, tapi saya baru menemukan artikelnya hanya satu itu. Makanya saya nanti tidak menggunakan artikel itu sementara untuk teman-teman saya share, masih menggunakan yang general. Karena baru satu sumber aja yang kita dapat. Nah, kemudian memilih informasi yang benar dan up to date. Informasi klinis ya karena harus berdasarkan evidence, maka kita perlu merumuskan permasalahannya dengan benar. Kemudian harus juga valid dan merupakan bagian terpenting. Yang pertama adalah ketidakpastian atau ketidaktahuan atau kebutuhan angkaan informasi dan translasi dari ketidakpastian dan ketidaktahuan menjadi pertanyaan yang bisa dijawab. Jadi yang penting dalam pencarian informasi itu adalah dari yang tidak pasti membutuhkan informasi, dari yang tidak tahu kita cari tahu, dari pertanyaan yang dijawab. Untuk menjawabnya kita menggunakan framework. Kemudian informasi klinis itu harus dicari di mana, bagaimana cara mencarinya, apa saja jenisnya, nanti akan kita jawab. Yang pertama, yang harus kita tahu adalah sumbernya dulu. Sumber informasinya dari mana? Informasinya ada informasi primer, sumbernya dari hasil penelitian. Bisa dari jurnal, ini tipe ini. Jurnal, kemudian peer review. Kemudian untuk informasi sekunder, ini adalah informasi dari hasil menganalisa, mengevaluasi, merangkum, menyusun. Bentuknya nanti sumber-sumber informasi berupa artikel review, kemudian buku teks, dan database yang biasa kita cari. Biasanya kita akan langsung masuk ke database untuk mencari artikel-artikel. Nah, kemudian yang tersier ini biasanya adalah rangkuman dari informasi-informasi primer maupun sekunder, contohnya dalam bentuk ensiklopedi. Saya rasa kalau informasi seperti ini sebenarnya teman-teman karena sudah hampir setiap saat melaksanakan, saya rasa ini bukan hal yang baru, sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Nah, untuk yang primer tadi bisa dari situs-situs penerbit maupun database penelitian, yang sekunder dari artikel yang disediakan oleh Medscape misalkan. Nah, bagaimana strateginya? Strateginya kalau kita searching menggunakan kata kunci, misalkan kita masukkan kata hipertensi gitu dalam satu situs, pasti akan banyak artikel yang muncul, pasti ribuan artikel yang akan muncul. Lalu bagaimana kita akan memilah yang sesuai untuk menjawab pertanyaan kita. Nah, ini perlu mengidentifikasi
terlebih dahulu supaya kita bisa menemukan jawabannya dengan tepat. Kemudian bentuk pertanyaannya dulu sebelum kita membuat pertanyaan. Bentuknya ada 2 pertanyaan, yaitu background dan foreground. Perbedaannya apa? Kemarin sudah ada yang membahas ini, teman-teman. Mungkin salah satu bisa saya tanya. Mbak Mita Pratiwi. Halo, Mbak Mita. Bisa di-unmute. Halo. Mbak Sapna. Halo, Bu. Oke. Berarti masih ada komunikasi 2 arah ya, jangan-jangan nanti Iya. hilang, saya nggak tahu. Oke, pernah mendengar istilah ini? Belum, Bu. Untuk yang jenis pertanyaan ada 2 background sama foreground itu belum pernah. Oke, coba nanti kita bahas ya. Kalau yang background itu merupakan, nah sebelum ini, bentar, tertutup. Nah, sebelum membedakan background dan foreground, bahwa klasifikasi ini penting, kita membedakan mana yang background, mana yang foreground terkait dengan nanti cara memilih sumber dan di mana kita harus mencari jawabannya. Nah, ini perbedaannya antara background dan foreground. Yang pertama kita lakukan adalah biasanya mulai dengan pertanyaan yang umum terlebih dahulu. Yang umum adalah pertanyaan background. Biasanya pertanyaan ini akan diajukan dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana, gitu. Biasanya juga pertanyaan-pertanyaan ini akan ditanyakan untuk pemeriksaan ataupun treatment yang dilakukan kepada pasien. Nah, misalkan nih pertanyaan yang background, pertanyaan dasarnya, apa manifestasi klinis orang yang sudah terpapar virus corona? Nah, untuk mencari informasi ini biasanya cara menjawabnya adalah mencari informasi dari buku teks atau sumber-sumber sekunder. Tadi. Kemudian pertanyaan yang foreground itu adalah pertanyaan yang lebih spesifik. Nah, yang spesifik ini biasanya untuk membantu menjawab pertanyaan klinis, untuk membuat keputusan klinis. Jadi pertanyaan ini lebih khusus, lebih spesifik pada pasien atau populasi tertentu. Nah, pertanyaan yang dirumuskan dengan PICO ini akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan foreground yang lebih spesifik. Misalkan contohnya pertanyaannya adalah posisi manakah yang lebih efektif dalam mengurangi ARDS, pronasi atau supinasi. Nah, dengan seperti pertanyaan yang lebih spesifik di sini populasinya lebih sempit. Kemudian sudah terfokus ada intervensinya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau kemarin sudah ada yang menjelaskan tentang PICO, pasti ini bukan hal yang asing. PICO itu apa? Ada PICO, ada juga PICOT, hanya menambahkan time-nya saja. Nah, ini merupakan metode pencarian informasi klinis, membantu mencari informasi klinis, merupakan kalau kita membuat EPP, ini adalah tahap yang paling awal, menyusun pertanyaan, kemudian memastikan penelitian yang dicari sesuai dengan pertanyaan klinis sehingga pelayanan ke pasien berdasarkan evidence. Nah, karena ini kemarin sudah, saya coba untuk ceknya ke Mbak Nur Rafni Sweet.
Halo. Mbak Nuraf nih. Mbak Lila. Mbak Anissa Rahmada. Ada, Bu. Oke. Akronim yang pertama, P, itu membahas tentang apa? Dari Pico. Halo. Bilang. Mbak Mita. Halo. Mas Taufik. Hadir, Bu, masuk, Bu. Oke, suara saya masih terdengar ya? Jelas, Bu. Oke. Kenapa ini teman-teman yang lainnya nggak muncul? Anissa. Mbak Leni. Ya, Bu. Oke. Akronim P, coba bisa dijelaskan. P itu biasanya buat pasien ya, Bu, ya. Ya, Itu gambaran pasien, keadaan umumnya, keluhannya, atau gitu. oke, terima kasih. Pasien bisa P itu bisa pasien, bisa populasi atau masalah, problem. Siapa pasiennya yang menjadi fokus dari ketertarikan kita untuk tadi yang akan kita lihat masalahnya. Selain siapa pasien, populasinya juga karakteristiknya penting, gambarannya mulai dari usia, kemudian kondisi-kondisi yang lainnya, gender dan sebagainya. Kemudian intervensi, I-nya intervensi. Saya minta Pak Roni. Ya, Bu. Halo, ya. Yang intervensi itu membahas tentang apa di Pico, Pak? Intervensi membahas tentang apa yang ingin digambarkan, ingin dilakukan untuk menggambarkan populasi ataupun problem yang ada di atas. Bentuknya apa, Pak? Bentuknya sasaran yang ingin diintervensi, Bu. Jadi bentuknya mungkin tindakan yang akan dilakukan kepada pasien yang ada di atas atau populasi tersebut. Jadi ada tindakan konkret untuk menggambarkan yang ada di populasi tersebut. Oke, terima Jadi kasih Pak Rodi. Betul, jadi intervensi itu tindakan apa yang akan dilakukan kepada sasaran tadi P. Ya, tadi Pak Rodi sudah, tadi saya manggilnya Pak Roni. Pak Roni mana ya? Pak Roni. Hadir, Bu. Oke, gambarnya nggak muncul ya Pak? Maaf, Bu, jaringannya lagi. Oke. Gambarnya macet, Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Kalau yang akronim C,
Apa coba bisa dijelaskan? Ya Bu, saya di sini izin menjawab Bu. Ya. Kalau untuk yang akronim C yang comparison-nya tuh itu tindakan atau intervensi yang telah kita berikan yaitu kita melihat bagaimana perbandingan dengan intervensi lain yang kita berikan, Bu. Ya. Itu dari itu saja, Bu, pandangan saya, mungkin bisa ditambahkan, Ibu. Ya, terima kasih Pak Roni. Betul, jadi tadi komparasi itu pembanding dari intervensi. Kalau tadi misalkan contohnya yang P itu pasien yang datang ke rumah sakit, P. Atau lebih spesifikan lagi, pasien yang datang ke rawat jalan. Nah, kemudian berarti hanya pasien-pasien yang datang ke rawat jalan. I-nya kita mau melihat cuci tangan dengan alkohol intervensinya. Komparasinya, misalkan ini cuci tangannya dengan antiseptik. Kemudian outcome-nya apa yang akan dicapai dari intervensinya. Bisa ukuran, perbaikan, atau dampaknya. Contohnya outcome-nya tadi, kalau kita bicara cuci tangan, berarti terjadi kontaminasi dari tangan itu sendiri. Oke. Kemarin sampai ke domain Pikonya membahas ke treatment etiologi. Nanti coba kita tambahkan yang itu. Nah, ini framework-nya untuk Piko. Kalau tadi sudah dijelaskan teman-teman semuanya, ini sebagai tambahan lagi. Pasien, problem atau populasi, tadi betul bahwa yang harus kita lihat adalah pasiennya, bisa dari demografinya ataupun karakteristik yang lainnya. Contohnya, ini pasien-pasien dengan keluhan nyeri, misalkan, atau pasien hipertensi dengan populasi khusus, pasien wanita usia 50 tahun, misalkan. Kemudian intervensinya, ini adalah intervensi bisa, kalau kita intervensi keperawatan, baik yang bisa dilakukan mandiri ataupun kolaborasi. Komparasinya sama, yaitu pembanding dari intervensinya. Outcome-nya apa yang akan dicapai, bisa dari quality of life. Nah, ini yang tadi sempat kita singgung di awal, kalau ditambah dengan T yang terakhir ini adalah time frame, batas waktu, dan bisa juga tipe penelitiannya. Nah, ini coba kita bandingkan antara Pico dan yang dengan time. Bentuk pertanyaannya, kalau di sini yang tadi tentang kita cuci tangan tadi, orang yang datang ke fasilitas kesehatan, tadi misalkan kita contohkan rawat jalan, ini adalah P. Kemudian cuci tangan dengan alkohol I. Kemudian efek dibandingkan dengan antiseptik, cuci tangannya lebih efektif yang mana untuk mengurangi kontaminasi? Berarti yang kontaminasi ini adalah outcome-nya. Nah, kita lihat contoh yang satunya, pasien dengan
replacement pinggul itu merupakan populasinya. Kemudian apa yang lebih efektif, intervensi dengan pain medication dibandingkan dengan aerobik, mana yang lebih efektif. Intervensinya yang ini pain medication, komparasinya adalah aerobik. Outcome-nya untuk mengontrol nyeri post-operasi selama perioperative and recovery time. Selama waktu recovery. Jadi time-nya di sini menunjukkan frame time waktunya atau batas waktunya. Lebih spesifik lagi. Ditambah 1 item. Nah, teman-teman untuk lebih mudahnya ketika nanti mau menganalisis atau dalam bentuk menganalisis. Oke. Oh ya, mohon maaf saya baca chat. Sholat Jumat untuk waktu Indonesia Timur ya, silahkan. Karena kita berbeda wilayah, beda waktu. Monggo silahkan. Untuk yang sholat Jumat waktu Indonesia Timur. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini lebih memudahkan kita bikin frame yang lebih mudah untuk kalau ini contohnya pasien stroke P-nya. Stroke yang seperti apa? Nah, kita akan klasifikasikan lagi karakteristiknya, mungkin kita lihat dari usia, jenis kelamin, ataupun karakteristik klinisnya. Intervensinya misalkan di sini virtual reality. Virtual reality itu kan banyak sekali. Nanti masih kita pilih lagi virtual reality yang seperti apa, yang lingkungan yang virtual ataupun menggunakan commercial gaming. Kemudian dibandingkan dengan yang konvensional, rehabilitasi konvensional. Ada yang aktif atau pasif, mungkin ini misalkan ROM. Dibandingkan dengan virtual reality pada pasien stroke. Kemudian outcome yang diharapkan apa? Nah, ini bisa dari kemampuan fisiknya, dari aktivitasnya, ataupun kemampuan-kemampuan yang lain selama fase rehabilitasi. Nah, mungkin dengan seperti ini akan lebih mudah kita dibuat masing-masing dipilah-pilah lagi, diidentifikasi lagi. Next slide-nya agak lama. Oke, mohon maaf. Ada loading yang lama. Oke, saya mau cek teman-teman tentang 5 hal ini. Kalau kemarin sudah, ya kita tinggal next. Saya cek yang nggak ada gambarnya. Lucia Widyastuti. Halo. Iya, Ibu. Iya, Oke. Mbak Lucy. Iya, Ibu. Oke, saya mau tanya nih. Kalau untuk pertanyaan klinis yang terapi, contohnya seperti apa? Sudah pernah mendengar ini belum? Atau membuat malah? Sebelumnya belum pernah. Jenis pertanyaan? Nanti kalau misalnya ada kekeliruan mohon dikoreksi lagi ya, Ibu. Oke, siap. Untuk terapinya misalnya melakukan pendidikan kesehatan atau terapi yang dijalankan misalnya kolaborasi atau terapi pemberian cairan itu juga termasuk sih, Bu, menurut saya. Oke, ya, terima kasih. Jadi, jenis pertanyaan klinis berdasarkan desain penelitiannya, kalau yang tadi kan kita masih contohnya secara general. Nah, ini
PICO biasanya dipakai untuk 5 hal. Bicara tentang terapi, diagnosis, prognosis, etiologi, dan prevensi. Jadi PICO itu memang ditujukan untuk membuat 5 ini. Dia akan jauh lebih baik menjawab 5 pertanyaan ini. Framework-nya PICO gitu. Nah, ini penjelasan dan contoh dari yang tadi terapi, prevention, diagnosis, prognosis. Nah, kita mulai dari yang pertama. Untuk domain terapi atau treatment, ini biasanya menanyakan tadi bentuk dari intervensi-intervensi mengenai treatment yang diberikan untuk mencapai luarannya. Bisa terapi tentang pengobatan ataupun konseling. Nah, nanti biasanya yang muncul evidence untuk menjawab pertanyaan terapi itu adalah harus RCT. Jadi ketika nanti teman-teman semua, ini kan endingnya mungkin BINAS nanti ada karya tulis. Ketika bicara tentang terapi, ya per artikel yang digunakan, evidence yang digunakan, bentuknya adalah RCT. Oh, kalau misalkan saya bentuknya adalah korelasi bagaimana? Nah, korelasi kurang pas ketika harus dipakai untuk menjawab pertanyaan tentang treatment, tentang terapi. Harus kita cari yang bentuk penelitiannya adalah RCT. Ketika kita mau benar-benar sesuai dengan evidence. Gitu. Idealisnya adalah seperti ini. Kemudian ketika kita bicara prevensi, yaitu pertanyaan tentang bagaimana menurunkan kemungkinan timbulnya suatu penyakit atau mencegah dampak negatif yang ditimbulkan. Ini juga RCT, cohort, ataupun case series, bentuk dari evidence-nya. Kemudian kalau kita bicara diagnosis, nah ini pertanyaan untuk mengidentifikasi penyakit pada pasien misalkan. Nah, di sini yang bisa kita gunakan adalah desain prospektif, kemudian perbandingan lain. Di sini juga cross-seksional bisa masuk. Kemudian kalau untuk prognosis, pertanyaan yang menanyakan perjalanan penyakit, di sini menggunakan cohort, case control, dan case series. Kemudian kalau etiologi, pertanyaan yang menjadi penyebab suatu kondisi, mencari etiologi atau mencari penyebab, itu menggunakan RCT, cohort, case control, kemudian case series. Nah, kalau kita lihat secara general, memang RCT direkomendasikan kita gunakan sebagai referensi saat mencari evidence. Nanti ketika teman-teman belajar evidence base, nanti akan ada level-level dari evidence. Kemudian kalau tentang meaning atau makna, ini bertanya tentang pengalaman pasien. Ini biasanya adalah kualitatif. Bagaimana pengalaman menjadi pasien COVID-19, misalkan nanti dengan kualitatif studi, kalau pertanyaan seperti itu. Nah, ini adalah contohnya atau elemen-elemen yang ada di dalam masing-masing tadi domain terapi. Permasalahannya biasanya adalah kondisi pasien, kemudian ataupun penyakit pasien, dan intervensinya adalah intervensi yang diukur melalui medikasi ataupun perubahan gaya hidup, dikomparasikan atau dibandingkan dengan standar yang sudah ada, standar perawatan yang sudah ada, ataupun menggunakan intervensi yang lain, ataupun placebo. Nah, jadi supaya nggak bingung teman-teman, yang di atas ini, yang paling atas ini adalah PICO, pasien, intervensi, komparasi, di sini adalah outcome. Kemudian yang pertanyaan yang kolom paling kiri, mohon maaf, ini kursor saya yang merah kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ya. Untuk yang
tipe domainnya, yang terapi, prevention, diagnosis, prognosis. Jadi masing-masing kalau kita bicara tentang yang tadi jenis yang terapi, P-nya ini, I-nya ini, C, dan O. Begitu juga nanti yang prevensi, diagnosis, ini adalah pasiennya, ini intervensi, ini adalah komparasi, dan ini outcome. Jadi nanti teman-teman ketika mau membuat, bisa dilihat di sini elemen-elemen apa saja yang ada di dalam masing-masing pertanyaan, masing-masing domainnya. Misalkan di sini prevention adalah faktor risiko atau kondisi kesehatan secara umumnya. Yang intervensi yang bisa dilakukan untuk prevention, contohnya adalah di sini medikasi atau perubahan gaya hidup. Dibandingkan dengan preventif, ukuran yang diukur atau alat ukur yang lain selain ini yang tadi yang dibandingkan dengan lifestyle dan medikasi pencegahannya. Kemudian outcome-nya bisa dari mortalitas atau kejadian penyakit. Kemudian kalau untuk diagnosis, di sini P-nya adalah spesifik atau penyakit yang spesifik atau kondisi yang khusus. Di sini intervensinya adalah diagnosis tes atau prosedur. Di sini dibandingkan dengan standar atau tes diagnosis yang lain. Misalkan nih, yang di sini tradisional, yang sini sudah digital. Kemudian outcome-nya, nilai-nilai atau angka odds ratio-nya, sensitivitas dari alat yang digunakan, misalkan. Kemudian kalau untuk prognosis, pasiennya atau problem P-nya yang di P ini adalah durasi dari prognosisnya, faktor-faktor yang menjadi atau permasalahan klinisnya. Oke, gitu juga teman-teman, ini sampai ke etiologi, juga ada P, I, C, dan O-nya. Kemudian apa? Selalu ada C. C itu selalu ada nggak komparasinya atau kontrolnya? Boleh di-skip C-nya? Boleh, Bu. Boleh. Oke, jadi C ini kita menyesuaikan, tidak harus selalu ada C. Kalau memang tidak ada pembandingnya. Kalau meaning, ya kita kualitatif. Kita tanyakan pengalaman pasien. Nah, ini contoh yang lainnya. Ini statement yang sudah dibuat, misalkan terapi pada pasien P-nya, pada pasien dengan osteoartritis, intervensinya adalah hidroterapi. Apakah lebih efektif dari fisioterapi yang tradisional dalam mengurangi nyeri? Ini contoh pertanyaannya. Apakah hidroterapi lebih efektif daripada tradisional fisioterapi pada pasien dengan osteoartritis dalam mengurangi nyeri? Itu untuk yang terapi. Kemudian prevention, ini P-nya adalah anak-anak dengan obesitas. Di sini intervensinya adalah menggunakan aktivitas. Nah, ini keperawatan bangetnya, rekreasi dan aktivitas. Kemudian dibandingkan dengan edukasi atau program-program edukasi untuk merubah gaya hidup untuk menurunkan risiko diabetes mellitus. Kemudian yang diagnosis, contoh dari P adalah trombosis. Di intervensinya dengan D-dimer, tes D-dimer atau dengan ultrasound. Mana yang lebih akurat? Kalau diagnosis
bisa menanyakan tentang akurasi outcome-nya. Kemudian prognosis. Prognosis ini di P, wanita sehat dengan injury atau cedera pada panggul. Ini tidak ada C-nya ya. C-nya tidak ada pembanding dari intervensinya. Ini boleh, tadi yang sudah dijawab. Kemudian etiologinya, untuk etiologi juga ada P, I, C, dan O-nya. Pada dewasa dengan minum minuman keras, dibandingkan yang tidak minum minuman keras. Mana yang mempunyai resiko kematian yang lebih tinggi? Yang menjadi etiologinya adalah minuman keras. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Jadi ini tetap kita membahas ada masing-masing P, I, C, dan O untuk dispesifikan tadi untuk terapi, prevention, diagnosis, prognosis, dan etiologi. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Nah, ini template yang memudahkan kita kalau kita mau menyusun PICO intervensinya. Nanti kita masukkan masing-masing elemen, masing-masing dari komponen yang di P, I, C, dan O ini. Kalau untuk intervensi nanti kita masukkan P-nya, dibandingkan dengan berpengaruh terhadap kapan. Kalau ini menggunakan T ya, teman-teman. Etiologi, diagnosis sampai dengan meaning atau makna. Nah, yang perlu kita ingat ketika kita menggunakan PICO, bahwa yang pertama yang P ini adalah ya luas cakupannya. Jadi untuk lebih spesifiknya kita bisa menggunakan data-data karakteristik pasien ataupun variabel-variabel yang ada di demografinya. Kemudian komparasinya tidak harus selalu ada. Kemudian outcome-nya ini bisa dari quality of life, nah, sumber-sumber informasi yang ideal itu yang seperti apa untuk seluruh pertanyaan. Nah, biasanya yang ideal ini adalah artikel penelitian dalam jurnal yang menggunakan meta-analisis ataupun tinjauan pustaka dari penelitian. Kalau searching literatur, saya rasa teman-teman sudah setiap hari menggunakan, semoga sudah sesuai kaidah. Sepertinya ada sesi sendiri untuk pencarian literatur, terutama untuk EBP nanti. PICO sudah langsung bisa kita cari, nanti di sana ada yang seperti yang di PubMed ini, nanti teman-teman boleh coba klik link ini, nanti akan diminta memasukkan keyword-nya sesuai P, I, C, dan O. Jadi nanti yang muncul artikelnya sudah lebih spesifik dibandingkan kalau menggunakan search engine yang lain, misalkan di Google yang lebih umum kita pakai gitu, pasti akan banyak sekali artikelnya, kita harus memilih secara manual gitu. Tapi kalau sudah nanti keyword-nya kita masukkan yang sesuai P-nya, I, C, dan O-nya, nanti artikel yang muncul juga akan lebih spesifik. Nah, setelah itu dikritisi artikelnya. Dibaca, dikritisi. Nah, terima kasih. Selanjutnya kita diskusi. Oke, silakan yang mau ditanyakan. Kalau PICO ini sudah pernah terpapar atau sudah mengaplikasikan bahkan, nah, silakan di-sharingkan.
Nah. Oke. Teman-teman silahkan ditanya. Selama bridging sudah banyak tugas belum ini? Banyak. Tambah lagi nggak, Bu? Sangat banyak. Tambah lagi nggak? Ngikut saja. Sudah beradaptasi dengan tugas sekarang. Aduh. Oke, nggak usah tugas lah, nanti kita game-game aja. Alhamdulillah. Sampai harinya yang baik hati. 24 jam. Kuisis ya, Mbak? Boleh. Ini tapi yang ada di Zoom itu baru yang Kahoot, kalau yang saya tahu, Bu. Nanti kita coba yang Kahoot aja. Oke, teman-teman silahkan kita diskusi untuk yang materi hari ini. Piko. Kemudian tadi kenapa Pikonya, mungkin ada yang mau menyimpulkan kaitannya apa yang Piko sudah kita bahas dengan perkembangan teknologi. Judulnya kan tadi mengidentifikasi teknologi, perkembangan teknologi dengan Piko. Yang mau menarik benang merahnya. Mbak Afia. Ya, saya. Oh, Ibu, mohon maaf. Karena nggak muncul fotonya, Bu. Biar tambah Awet muda, deh. Iya. Karena nggak dimunculkan Di on, ini, Bu. fotonya. Bu Afia, di on kameranya, Bu. Oh iya. Soalnya tadi ada tamu, jadi saya. Oh sebentar, saya pindah laptop, Bu. Ini kok di HP di on? Ah ya. Ya, sudah muncul. Namanya mudah sih, Bu. Iya. Iya. Oke, Dasundi Bu Ike. Gimana, Bu? Piko? Alhamdulillah. Iya, terus terang Bu, kalau Piko ini saya baru terpapar di sini ya. Jadi bagi saya belum familiar ya. Nah ini yang saya bayangkan kalau penggunaan aplikasi Piko di nanti di tempat misalnya di rumah sakit itu, saya bayangkannya kalau problemanya ya tren isunya kayak gitu bisa memahami. Cuman yang belum saya yang saya bayangkan kira-kira persiapan kita sebagai seorang perawat bagaimana? Karena kalau diintervensi di lahan ini kan tidak hanya perawat ya, tapi tim kerja, ada dokter, ada laboran, ada banyak profesi di sana bareng lah. Untuk intervensinya itu caranya bagaimana nih aplikasinya sehingga kita tidak berbenturan dengan tim kerja yang lainnya, Bu Ika. Ya, terima kasih, Bu. Oke, Ibu di akademik atau di rumah sakit? Di akademik, ya. Jadi Pekalongan, kayaknya dari Pekalongan. Kelihatan ya dari pertanyaannya ya. Ya betul Bu Ike, tepat sekali tebakan Bu Ike. Iya, bareng sama Bu Anonim. Ya betul. Ya. Ya Bu Ike, ya Bu. Luar biasa, cepet hafal Bu Ike. Dulu pernah bareng sama Bu Anonim. Mungkin lupa. Oh ya, dulu pernah bareng. Waktu kapan ya Bu Ike? Waktu Jakarta. Aduh, nanti jadi curhatan cerita di sini, Bu. Pernah di Bapelkes dulu. Oke, terima kasih Bu. Nah, supaya nggak berbenturan gimana? Ya kita area masing-masing.
Ya gitu aja Bu. Areanya dokter, Oh iya. areanya perawat gitu. Kita kalau intervensi ya berarti intervensi keperawatan supaya nggak berbenturan dengan profesi yang lain. Kemudian kalau di rumah sakit ya problem mahasiswa ya mungkin kemarin waktu profesi ke klinis banyak sekali ditanyakan, boleh nggak intervensinya langsung diaplikasikan? Nah gitu. Sering banget ya Bu Is kemarin ditanyakan sama mahasiswa. Kalau saya menemukan artikel ini, jurnal ini, boleh nggak Bu intervensinya langsung diaplikasikan ke rumah sakit? Nah mungkin bagi teman-teman yang di rumah sakit mungkin juga nggak bisa kalau misalnya intervensi serta-merta dari jurnal, apalagi tadi jurnalnya misalkan hasilnya dari jurnal yang bukan RCT tipe penelitiannya, kemudian langsung diaplikasikan ke rumah sakit. Ya mungkin implementasinya juga tidak diperbolehkan oleh pihak rumah sakit langsung uji coba ke pasien. Gitu Bu, karena ada SOP-nya di rumah sakit. Mungkin kita mau mengubah kompres saja mau dari yang tidak sesuai SOP juga mungkin kurang pas. Jadi ada tahapan-tahapannya sebelum kita melakukan intervensi langsung. Jadi nanti mungkin ada bahasan khusus untuk profesi. Kalau kemarin ada EBP, tahun ini masih ya Bu Is? Insya Allah diupayakan mungkin setelah bridging Bu itu. Oke. Ada EBP itu kalau tadi sempat kita singgung ya Bu di awal, kalau kita membuat PIKO itu baru tahap awal. Tahap pertama kita membuat evidence based practice, baru membuat pertanyaannya saja. Nah, jawabannya dan implementasinya itu masih ada tahapan-tahapan lain yang harus kita lakukan, Bu. Jadi intervensi yang baru kita baca dari jurnal, dari artikel itu nggak bisa langsung kita terapkan ke pasien. Jadi ada tahapan-tahapan sampai evidence itu bisa kita implementasikan ke pasien. Nanti kalau tentang itu bicaranya di evidence based practice. Kita ini baru di bagaimana merumuskan pertanyaan dari fenomena yang ada. Misalkan tadi kalau kita kaitannya dengan teknologi informasi. Nah, di klinis itu pendokumentasian lah yang paling mudah kita lihat. Pendokumentasian itu masih manual, masih kita tulis. Permasalahannya apa? Ada yang mengeluhkan tentang tulisan yang terbaca, kesulitan mencari dokumentasi, waktu yang lama. Nah, itu kan problem-problemnya. Kemudian fenomena itu kita tuangkan dalam framework PIKO. P-nya, I, C, dan O-nya. Nah, kemudian misalkan tadi manual, kita bandingkan dengan yang menggunakan digital, misalkan sudah menggunakan elektronik health record-nya. Dibandingkan, kita mencari literatur dan sebagainya. Setelah ketemu PIKO itu baru fase yang pertama. Kemudian nanti kita masuk ke tahapan EBP, baru nanti Bu ketemu itu Bu sampai dengan oh ternyata lebih baik ini kita menggunakan yang elektronik record dibandingkan dengan yang manual. Nah, itu solusi yang ditemukan. Belum lagi nanti elektronik record-nya itu bentuknya apa? Beragam, banyak. Yang seperti apa yang dibutuhkan yang pas untuk perawat. Nah, mungkin teman-teman besok kita materinya tentang elektronik record yang sudah mengaplikasikan nanti bisa sharing gitu tentang mungkin antar rumah sakit berbeda. Untuk ASKEP-nya saja mungkin kontennya berbeda. Kita bicara ASKEP, ada yang mengadopsi, soalnya kita adopsinya banyak ya Bu, teman-teman. Ada yang mau pakai N, ada yang mau pakai S, silahkan. Gitu kan. Kita juga mengikuti kebijakan yang ada. Kalau harus S, ya S, 3S. Kalau masih 3N, ya menggunakan 3N. Oke, menjawab Bu Afia. Oke. Terus tahapannya Bu untuk misalnya yang sederhana saja ya, saya kan kebetulan di maternitas Bu Ike ya. Kayak kemarin waktu mahasiswa mau buat KTI, dia kan bacanya di jurnal dari luar itu perawatan perineum itu kan dengan kompres hangat,
ya terus rendem. Padahal kalau di kita kan belum. Nah itu, walaupun itu masih di area keperawatan, tapi lah itu karena terus ngendikan Ibu Ika tadi bahwa di rumah sakit itu ada SOP. Nah, ini bagaimana Bu langkahnya supaya kalau memang di jurnal itu artinya pembahasannya baik, supaya kita kan tidak stagnan ya dengan itu saja. Kemudian biar juga ada lebih peningkatan kayak gitu. Nah, sebaiknya gimana Bu Ika? Terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut versi saya, Bu, mungkin nanti teman-teman boleh menambahkan yang berkaitan langsung dengan kondisi rumah sakit. Gitu. Yang namanya SOP pasti tidak selamanya berlaku. Setuju ya, Bu, dan teman-teman semua. Pasti nanti ada perbaruan, ada evaluasi. Nah, ketika SOP itu dievaluasi, kemudian mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang, dari hasil-hasil penelitian menunjukkan ada yang lebih efektif lagi. Nah, mungkin intervensi itu bisa dievaluasi, kemudian diberikan apa yang lebih baik untuk intervensi yang sekarang mengikuti perkembangan zaman. Misalkan dari yang tradisional, yang konvensional beralih menjadi yang digital. Ataupun ada penemuan-penemuan intervensi keperawatan lain yang terbukti lebih efektif. Nah, tahapan dari mengevaluasi sampai menentukan itu tadi masuklah evidence-based practice atau evidence-based nursing yang harus dimasukkan ke situ. Mulai tahapan tadi, Bu, tahapan-tahapan EPP nanti ada sesi tersendiri panjang. Iya. Nah, jadi itu dari tahapannya, dari evaluasi. Kalau mau implementasi ke rumah sakit, SOP-nya yang sudah ada ya dievaluasi. Kalau kita mau melakukan perbaruan, tidak serta-merta kita bilang SOP sudah tidak sesuai gitu. Mahasiswa bilang kayak gitu ya dimarahi sama orang rumah sakit. Berani-beraninya bilang sudah nggak sesuai hanya gara-gara membaca satu jurnal yang dia dapatkan gitu. Evidence-nya harus ada, jurnalnya tipe penelitiannya seperti apa. Ini hanya korelasi hasil mahasiswa, penelitiannya mahasiswa, populasinya baru sedikit, sempit, ya nggak bisa dipakai. Maksudnya tahapannya banyak gitu, Bu, sebelum kita diimplementasikan. Termasuk ada tahapan uji coba dulu sebelum digunakan secara general. Ya, berarti tetap langkah-langkah uji coba itu sebaiknya ya tetap dilakukan, Bu ya. Berarti nanti mungkin penelitiannya justru yang ke arah situ ya, membandingkan kayak Bu Ika tadi misalnya lebih efektif mana kompres hangat dengan misalnya kompres dingin misalnya kayak gitu ya. Dan mungkin juga perlu ini, Bu, resiko dari intervensi itu sejauh mana? Iya. Risiko terhadap pasien. Biasanya kalau kita mau meneliti kan harus ada ethical clearance-nya. Ketika bersentuhan langsung dengan pasien itu kan sangat rigid yang harus kita patuhi aturannya. Begitu Bu Afia, mungkin dari teman-teman yang lain. Silakan. Ini saya jarang mendengar dari yang masih barusan lulus ini. Suaranya mana ya? Kangen sama Mbak Sapna dan teman-teman loh ini. Suaranya mana ini? Hadir, Panggil Bu. saja, Bu. Panggil saja, Bu Ika. Ayo, bertanya silakan atau mau sharing pengalaman. Biasanya mahasiswa pengalamannya banyak ketika di klinik jadi praktikan. Kita yang lama nggak di klinik ya agak
ketinggalan ya. Iya. Tapi ini Bu, apa namanya, dengan banyak teman-teman dari klinik, jadi kita menambah informasi tanpa harus datang ke rumah sakit ya. Iya, dapat share ya. Ya teman-teman. Elvira Kartika. Halo. Nggak ada. Vina. Vina Fitriana. Ya, siap Bu Ike, gimana? Bu Tina ya tadi barusan. Iya. Halo Bu, saya manggil Vina. Mbak Vina, ya nggak apa-apa Bu Tina. Oke, gimana Bu? Ada yang mau didiskusikan? Halo. Oh, Mbak Vina, audio saya nggak bisa, Bu. Oke. Afninda. Ada Indriani. Mbak Indriani. Mbak Salma. Ini kayaknya banyak yang masalah audio ya. Bu, izin Bu. Halo, ya. Ini dari tadi saya belum paham sekali tentang PIKO ya. Ya, silakan. Yang belum paham yang mana? Dari yang PICO itu. Itu belum, maksudnya belum terpapar sekali dengan PIKO ini. Oke. Jadi PIKO, mungkin ada teman-teman yang mau menjelaskan nih yang sudah paham tentang PIKO sebelum dari saya. Mbak Sapna, boleh silahkan dijelaskan. Coba ya Bu. Ya. Sebelumnya mohon maaf off video karena laptopnya lemot tadi pas di on kan. Oke, ya nggak apa-apa. Yang penting suaranya jelas. Ya. Piko. Saya mau ambil contoh langsung ke judul aja deh Bu, sekalian mau menjelaskan. Oke. Apa ya? Oke, ada Mbak Noni ya. Itu judul skripsinya bagus, ada lengkap, ada I sama C-nya. Oke, boleh. Halo Mbak Noni. Iya, Sapna. Non, coba judul skripsimu apa? Pengaruh relaksasi otot progresif dan senam tai chi terhadap kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2. Panjang. Mas Abner tadi sudah mendengar ya judul dari skripnya Mbak Noni. Itu kita bisa dipisah mana yang masuk P, yang masuk I, yang masuk C, sama yang masuk O. Untuk P-nya tadi kan bisa masalah ataupun populasi sekalian pasiennya. Dari judulnya Mbak Noni tadi itu kita tahu bahwa pasiennya adalah pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Itu adalah P, pasien dan problemnya. Untuk yang P, apakah sudah paham? Kita ke P dulu. Sudah Pak. Sudah Bu. Sudah Mbak. Iya, jadi P-nya masalah populasi ataupun pasien yang dituju seperti itu. Kemudian kita lanjut ke I. Dari judulnya skripsinya Mbak Noni tadi ada intervensi apa tadi Non? Senam tai chi ya? Sebelumnya apa Non? Relaksasi otot progresif dan senam tai chi, Sap. Oke. Untuk intervensi yang pertama ada relaksasi otot progresif. Itu masuk ke
intervensi, apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah ataupun apa yang dilakukan yang ditujukan ke populasi atau pasien tersebut. Itu adalah atau intervensi. Tapi di sini kita juga biasa menyebutnya sebagai intervensi independen ya, apa yang kita lakukan gitu. Itu adalah intervensi. Bagaimana Mas Abner untuk I-nya? Sudah, Mbak. Oke, lanjut ke C. Berarti C adalah intervensi pembanding atau komparasi yang digunakan untuk mengatasi masalah atau populasi tersebut. Dari judulnya Mbak Noni, tadi Mbak Noni mengambil senam Tai Chi ya. Itu adalah intervensi pembanding yang digunakan peneliti. Komparasi. Tetapi untuk komparasi sendiri ini tidak mesti atau boleh tidak dilakukan intervensi pembanding untuk mengatasi P ini, untuk mengatasi problem ke populasinya itu. Berarti bagaimana Mas Abner? Yang C-nya tidak diharuskan juga ya? Ya, tidak diharuskan, boleh ada dan boleh tidak ada. Bagaimana bisa dilanjut ke O? Bisa, Bu. Untuk outcome-nya itu apa yang diharapkan atau apa yang dihasilkan dari intervensi ataupun intervensi komparasi ini yang dilakukan oleh peneliti. Seperti itu. Misalnya, aku lupa sih tadi apa, Nur? Kadar gula darah SAF. Ya, berarti dari ini outcome-nya adalah kadar gula darah pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Outcome-nya ini kalau dari saya itu biasa menyebutnya sebagai variabel dependent atau variabel yang berpengaruh dari intervensi ataupun komparasi yang dilakukan oleh peneliti. Bagaimana Mas Abner? Baik, Mbak. Ya, sama-sama. Tadi yang terakhir ada T juga sih, tapi tergantung juga ini T-nya boleh dipakai atau enggak, yaitu waktunya. Seperti itu. Seperti itu Bu Ike kalau dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang salah mungkin bisa ditambahkan. Oke, terima kasih Mbak Sapna. Nah, yang dicontohkan Mbak Sapna tadi menganalisis judul ya, dari kalimat yang sudah ada, kemudian mana P, mana I, C, dan O-nya. Nah, sekarang coba saya kasih gambaran. Sebenarnya kalau kita merumuskan PICO, itu kan kita belum tahu nih, apa namanya, solusinya, judulnya, apalagi sampai judul ya, kita belum sampai ke sana. Yang kita lihat adalah fenomena yang ada, masalah yang ada di sekitar kita, yang menjadi ketertarikan kita. Mas Abner kerja di mana? Belum kerja, Mbak. Oh, oke, belum kerja. Nah, kita melihat situasi yang sekarang, misalnya sedang COVID-19, gitu kan, fenomenanya. Kemudian banyak yang bicara tentang vaksin A, vaksin B, vaksin C, dan sebagainya banyak. Coba kita identifikasi, kita cari P-nya. Mas Abner tertarik mau populasi yang mana, atau sekarang ada yang disoroti pasien yang atau populasi yang seperti apa, populasi lansia, dewasa, anak, ibu hamil gitu. Nah, misalkan kita spesifik P-nya itu ibu hamil. Oke ya. P tadi kan bisa P, bisa pasien, bisa problem, gitu kan, bisa populasi. Nah, kita ambil P-nya adalah ibu hamil. Kemudian I-nya intervensi. Intervensinya misalkan kita bicara tentang T ya, terapi tadi. Vaksin Sinovac, misalkan kita ambil salah satu contoh. Kita bandingkan dengan C yang lain sama, vaksinnya, vaksin apa aja, Mas Abner, selain Sinovac, vaksinnya? Apa lagi? AstraZeneca. Moderna. Bu. Ya, oke, misalkan Moderna ya, kita bandingkan C yang satunya. Kemudian outcome-nya apa yang akan kita lihat?
sudah ada permasalahannya, ada masalahnya, ada intervensinya, ada pembandingnya. Kemudian yang akan kita lihat outcome-nya itu apa? Outcome itu luaran atau hasil yang yang diharapkan dengan pemberian intervensi. Tidak terjadi apa? Kalau tadi masalahnya itu ibu hamil itu berisiko terpapar COVID-19. Diberikan vaksinasi, harapannya apa Mas Abner? Harapannya ibu hamil tidak terpapar oleh. Oke, tidak terpapar, berarti itu menjadi outcome-nya. Jadi kalau dirangkai apa? P, I, C, dan O-nya? Ibu hamil lebih efektif mana pemberian vaksin Sinovac dengan vaksin Moderna kepada ibu hamil dalam mencegah terjadinya paparan virus corona. Nah, seperti itu misalkan. Contoh yang lain tadi, misalkan tadi yang dokumentasi. Itu. Atau contoh yang lainnya misalkan pasien hipertensi. Pasien hipertensi mau dicek tekanan darahnya, lebih efektif mana antara yang digital dengan yang air raksa dibandingkan. Kalau angka berarti lebih akurat yang mana antara yang seperti itu. Gimana, paham? Sudah baik, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, teman-teman yang mau persiapan sholat Jumat, monggo silahkan, sudah 11:30 soalnya. Oke, boleh silahkan yang mau sholat Jumat. Yang belum mau sholat, yang tidak sholat Jumat, atau yang belum waktunya sampai sholat Jumat, yang Indonesia, sudah semua ya, Indonesia Barat sampai ke Solo ya? Iya, sama ya? Sudah. Ya, kalau sini persiapan Bu itu. Oke, monggo silahkan yang mau persiapan. Kita juga sebentar lagi selesai. Oke, Mas Abner, seperti itu ya contohnya. Jadi PIKO ini kita melihat fenomenanya dulu, masalah yang ada di sekitar kita, mana yang akan yang menjadi ketertarikan kita untuk kita carikan solusinya berdasarkan evidence yang benar. Jadi mungkin bisa disimpulkan ini Bu Ike, bahwa PIKO itu sebenarnya kan penelusuran informasi yang sesuai dengan fenomena yang ada untuk bisa melakukan intervensi-intervensi dalam melakukan pelayanan keperawatan berdasarkan evidence based practice gitu nggih. Iya, nggih, betul karena sekali. banyak jurnal ataupun penelitian yang saat ini kan kalau kita melihat di jurnal-jurnal itu kan sangat pesat sekali, mungkin setiap detik berubah. Nah, untuk bisa mendapatkan istilahnya jurnal yang bereputasi, yang bagus, yang ini benar-benar nanti bisa diterapkan di lapangan, nah itu kita penelusurannya menggunakan PIKO ini, bukan begitu Bu Ike? Ya, jadi PIKO itu sebagai framework kita untuk sebelum mencari jawaban atas kerisauan kita gitu ya Bu. Jadi permasalahan yang ada itu kita kerucutkan, kita kita runcingkan supaya kita dapat jawabannya gitu. Ketika kita mau searching, kalau terlalu luas kita yang repot. Jadi nggak ketemu jawabannya. Artinya membantu untuk itu telusur informasi. Betul, Kalau di EBP, PIKO itu atau membuat pertanyaan klinis itu harus benar dulu. Kalau itu belum benar, nanti sampai ke belakangnya juga kita repot gitu, nggak tepat. Membaca fenomena, merumuskan permasalahannya, sampai nanti mengimplementasikannya. Begitu teman-teman semuanya. Nah, kalau kita bicara tentang mengidentifikasi perkembangan teknologi, ya tinggal kita masukkan teknologinya ke dalam PIKO tadi. Yang penting konsep PIKO-nya itu sudah kita pahami. Begitu teman-teman semuanya. Ada yang mau ditanyakan lagi, PIKO?
Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin saya ingin, karena minggu depan itu sudah pertemuan yang akan datang sudah terakhir, pertemuan terakhir kalau nggak salah tentang dokumentasi. Coba nanti kita sedikit membuat game untuk evaluasi saya juga, sejauh mana materinya bisa diterima. Tapi nanti bentuknya game-game aja, bukan pertanyaan yang berat-berat, tidak menggunakan standar soal UKOM, tenang saja. Ini yang mengingat saja, recall saja. Nah, karena biasanya kalau angkatannya Mbak Sapna dan teman-teman kayaknya sudah pernah kalau yang namanya Kahoot di kelas tuh sudah beberapa kali. Tapi kalau yang secara daring virtual ini saya juga belum pernah nyoba. Saya pengen menguji cobakan. Nah, ini pilot project nih untuk teman-teman. Nah, kita nanti pakai yang Kahoot versinya Zoom meeting. Jadi sekarang ini di Zoom kan ada apps, tambahan apps ya, kalau teman-teman semua perhatikan di bagian atas ada tambahan aplikasi. Nah, nanti silahkan itu diklik. Gimana cara ininya menunjukkan? Ketika membuka, nah ini kalau yang di bagian bawah, kalau sekarang misalnya kita sedang seperti ini, di bagian keterangan ada pengaturan mute, stop, video, participant chat, reaction. Nah, sebelah reaction itu kan ada apps ya. Ada semua ya, teman-teman ya. Nah, ada itu nanti silahkan diklik. Ketika itu diklik, nanti muncul untuk laman penambahan apps. Nanti silahkan ditulis Kahoot, K-A-H-O-O-T. Nanti muncul, kemudian diklik situ, diinstal. Sebenarnya tidak menginstal bisa, tapi agak repot. Jadi kalau di laptop harus dua sisi. Sisi satunya Zoom, sisi satunya Kahoot. Misalkan mau di browser biasa, bisa tanpa menginstal di di Zoom. Atau kalau di HP, HP-nya harus yang bisa dua sisi juga, sisi atas bawah gitu. Nah, tapi kalau nggak mau repot, ya silahkan diinstal Zoom Kahoot-nya di Zoom. Nah, di situ aplikasinya sudah banyak banget yang bisa buat untuk Zoom meeting. Ada game dan lain-lainnya. Nanti bisa kalau mau presentasi yang lebih menarik gitu bisa dicoba-coba. Nah, kita coba yang Kahoot nanti untuk minggu depan untuk pertemuan yang akan datang. Oh ini ya, oke. Yang Kahoot, K-A-H-O-O-T. Nanti tinggal di add itu nggih. Nanti tinggal di add saja, muncul. Kemudian nanti ketika muncul di situ, teman-teman kliknya sebagai playernya. Gitu. Nanti soalnya dari saya muncul PIN-nya, nanti di situ kan diminta memasukkan PIN. Nah, PIN-nya nanti dari saya share, kemudian nanti setelah semuanya dapat PIN-nya bisa masuk jadi peserta game. Nah, jadi nanti jadi gamer semua nanti. Di add kok nggak muncul apa-apa nggih? Malah punya Belum, saya Bu. nggak ada Punya Oh, saya iya. juga nggak ada, Ibu. Jadi diklik yang add itu Bu Ike. Iya, Bu, yang di add. Kan itu di pojok yang bawah itu ada, coba kalau di share screen bisa nggak ya? Ada. Yang terakhir reaction. Sebelahnya tuh. Reaction. Nggak ada, itu adanya partisipan, chat, share screen, record, reaction. Live. Nah, sebelahnya Update ada. mungkin Bu. Nah, harus diupdate dulu, Jangan Bu. mungkin nontonnya Diupdate. separuh. Hah? Di maximize Bu, coba Bu. Maximize ini. Belum Mungkin diupdate, belum nanti update, Bu, sama diupdate. kayak punya saya Bu Titik. Punya saya juga enggak ada. Mungkin Oh ya sudah, ada ya, Bu. bolonya. Ganti laptop saya berarti. Diupdate aja, Bu. Nanti saya update Bu. Di belah mananya Bu Ibu Ike? Ini muncul ya, Bu.
Bu, share screen itu saya. tapi minta ini guys, ketika tadi di add itu diminta memasukkan sign in email, password gitu enggak? Itu login untuk ininya, Bu. Apa sesuai dengan, nah ini ketika saya, ini muncul ya di tempat teman-teman semua. Ada Nah, ketika saya klik apps ini muncul yang di Zoom. Jadi ini karena kita bukanya di Zoom, munculnya di Zoom. gitu. Nah, yang belum muncul mungkin sedang loading. Punya saya sudah muncul, sudah saya klik Kahoot, Nah, ada tulisannya add biru. Nah, kalau ini kita klik seperti ini. Nah, kayak gini, Bu. Sudah muncul kayak gini. Nah, teman-teman besok munculnya seperti ini karena menjadi pemainnya, klik join. Nah, nanti di situ diminta memasukkan PIN. Nah, PIN ini nanti dari saya ketika share screen, nanti tinggal di enter saja PIN-nya di sini. Nanti ketika di enter sudah bisa langsung main Kahoot. Tuh. Nah, itu apps-nya itu di aplikasi ya? Ini tadi di Zoom, Bu. Di Zoom. Bukanya di Zoom. Zoom-nya Ibu itu kan ada ini. Yang bawah itu kan ada pengaturan. Ada ini yang paling pojok kanan sendiri itu ada apps. Nih, ada ini. Kok ke on ya aku ya? Nah, diupdate dulu Ibu. Bolo, enggak ada. Ganti laptop, Bu. Yang diupdate Zoom-nya bukan laptopnya. Zoom-nya aja yang diupdate. Berarti diupdate harus ada apps-nya gitu ya? Ya, yang terbaru sekarang ada aplikasinya ini, Bu. Oh, Nah, iya, ketika nanti misalkan teman-teman kesulitan untuk aplikasi ini nggak ada, solusinya adalah tadi buka dua layar. Buka dua layar, yang satu buka Zoom, yang satu buka browser biasa. Buka Google-nya dibuka. Jadi dua layar, sisi kanan, sisi kiri. Kalau di Google, kalau di Google nanti munculnya, nah seperti ini, kita tuliskan aja Kahoot. Kahoot. Ini karena saya sudah ada Kahoot, My Kahoot. Kahoot kreatif. Kahoot. Iya banyak. Game-nya bentuknya banyak, nggak hanya kuis. Nah, nanti kalau mau membuat kuis ya tinggal create kuis. Yang pojok kanan atas. Ada Askep juga ya? Ini yang ini Bu, istirahat tidur ini. Iya, di atasnya itu ada Askep, ada YouTube Ski. Oh, ini bookmark saya. Oh, punyanya dia. Kahoot-nya ini. Nah, ini yang beberapa yang saya pengen langsung ambil, ternyata punyanya. Pengen punya terusan. Itu ada ini Bu yang apa namanya yang sudah pernah saya buat beberapa. Nanti ketika saya play, misalkan ini KDM-nya di play gitu. Nah, kita pilih yang klasik. Nah, ini loading untuk PIN-nya. Nanti ketika PIN-nya muncul, tadi di tempat Bapak Ibu semua kan minta masukkan PIN. Nah, PIN-nya itu dari sini. Ini loadingnya lama. PIN-nya dari sini. Nah, solusi tadi ketika ini nggak bisa di zoom langsung, berarti harus ada dua sisi. Ini di minimize, yang sebelahnya zoom-nya. Nah, jadi nanti terlihat. Karena nanti pertanyaannya itu hanya muncul di share screen saya. Di share screen, nah munculnya di sini.
Nah, misalkan ini menunggu pemainnya karena belum ada. Gitu, kalau sudah ada pemainnya nanti kita bisa mulai. Nah, solusinya tadi teman-teman kalau nggak ada aplikasi di Zoom-nya, nggak ada tambahannya tadi, 2 layar, sisi kanan, sisi kiri. Sebelah Zoom-nya, sebelah permainan, sebelahnya yang si Kahoot-nya. Karena pertanyaannya tidak muncul di Kahoot, pertanyaannya munculnya di layar. Yang muncul di Kahoot-nya teman-teman nanti simbol-simbol saja. Belum mudeng, tapi besok kalau praktek mungkin. Iya, kalau praktek pasti bisa, Bu. Bu Ika, boleh usul Bu Ika. Ya, gimana, Bu? Karena terus terang saya gaptek, Bu. Kalau nyuwun langkah-langkahnya bisa. Bisa. Nanti saya praktekkan untuk latihan sebelum teman-teman materi panjenengan. Ya, Ibu ada kelompok ya kalau di profesi? Ada. Nah, kelompoknya anak-anak muda ya, Bu? Iya. Nah, itu PR untuk teman satu kelompoknya. Anak-anak muda Anak-anak. PR. Anak-anak tolong ya, anak. Itu menjadi tanggung jawab bersama, anak-anak tolong. Ibu-ibu ya, Bu, nanti klik saja. Nanti kita bareng-bareng sebelum nanti kuis saya ini apa namanya? Ada uji cobanya dulu. Oh, nggih. Ya. Gitu. Nanti Ibu juga bisa pakai ini ketika mau ngajar di kelas virtual. Nggih, Bu, matur nuwun. Ya. Kalau ada yang nggak jelas, boleh kok, Bu, nanti kontak saya. Nggih. Jangan sampai gini. Nomor yang bisa dihubungi mikir berapa, isinya bagaimana, tapi caranya Kalau isinya pasti bisa jawab. Nah, kemudian belum tentu juga nggak pernah iya, baca. kuis ini itu pertanyaannya cepet-cepetan, Bu. Jadi misalkan kita semua bisa jawab benar, tapi siapa yang paling cepat dia yang skornya tinggi. Jadi nanti di akhir kuis itu ada pemenangnya, ada juara 1, 2, 3. Nggak tahu nanti yang juara 1, 2, 3 dia ambil di mana ini. Lah terus imbahnya gimana ini, Bu? Lelet, Bu. Oke, gitu. Teman-teman semua ada yang mau ditanyakan lagi? Materinya yang kemarin perlu di-share apa mboten? Nggih, perlu, Bu, perlu sekali. Ya, nanti saya share-nya. Mas Taufik masih pen, nanti saya diingatkan. Oh, Jumatannya. Oke, kalau sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, kita akhiri kelas kita. Sampun cekap nggih? Insya Allah, Ibu. Nanti kalau belum jelas bisa lanjut. Japri. Oke, bisa WA Mi. WA Mi ya, tuh. Ya, nanti saya tanya. Ya. Terima kasih, Bu Ike. Sama-sama ya. ya. Semoga menjadi amal jariah di hari Jumat. Amin. Pahalanya dilipat gandakan. Amin, amin. Amin. Jadi Ya, tabungan amin, Bu Titi. akhirat besok. Amin. Allah, doa yang luar biasa di hari Jumat. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini banyak manfaatnya untuk kita semua. Amin. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan selama sesi ini. Terima kasih. Selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Matur suwun, Bu Ika. Terima kasih, Bu Ika. Sugeng istirahat. Nggih, Bu.
Rewel enggak? Enggak Bu, aman sentosa. Tinggal aman ya. Sudah bisa main sendiri. Oh gitu. Ya agak bahaya juga sih. Sudah bisa apa? Merangkak ya? Sudah rambatan Bu. Oh malah sudah rambatan. Iya. Kalau sudah bisa main sendiri bahaya gitu tuh jadi bingung mempersepsikan bahayanya nanti terus dapat AD atau bahaya apa gitu loh. Jadi ada dampak positif negatif ini Bu. Iya. Kalau yang itu RHS Bu. RHS itu. Yes. Amin. Ya, nanti kalau ada perkembangan diupdate Bu. Siap. Oh iya siap. Nanti tak parani lagi nanti. Ya, siap. Mbak Ais tadi kayaknya ada Mbak Ais. Iya, tadi sekolah sendiri di belakang saya. Kok dengarnya nggak ikut foto ini? Enggak, tadi soalnya sekolah sendiri. Oh, sekolah sendiri. Biasanya Iya. mahasiswanya dia. Pokoknya nek jumlahnya kurang, saya punya serep ya. Oke, nggih, izin live nggih. Nggih, monggo. Monggo. Atur suwun, sehat selalu semuanya. Nggih, silakan. Salam yang ya mau untuk live. Dekaina sama Mas Koni. Nggih. Terima kasih Bu Is. Ya, saya. Bu Wiji ini setia dengan kantor ini. Terus-terusan. Menyiapkan bahan mau rapat dewas ini. Waduh, mantap. Saya malah takutnya ini udah disambing-sambing, kok nek pas ujian nggak iso repot. Mohon izin live nggih. Monggo Bu. Kalau gini kan bisa ketemu kangen ya Mbak Ika ya. Iya Bu, walaupun hanya bertatap layar. Iya. Mbak Ika, pareng nyuwun nomor HP Bu. Oh, saged Bu. Nggih, pinten? 081 081 904 904 44 44 nggih nggih 22 54. Saya ulang Bu nggih 081 904 442 254. Nggih, matur nuwun. Mudah-mudahan nanti saya tak belajar cari tutor biar besok pelajaran saya sudah bisa main game Bu Ika. Iya, siap. Jadi jangan putranya saja yang pintar ngegame ya Bu, ibunya juga nggak mau kalah. Ya nih mau tanya nanti. Mau main bareng. Cari tutor. Matur nuwun. Untung di rumah ada tutor. Nggih, saya izin live dulu. Izin.